Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ikhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum, baik hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar radio Roja di beberapa kota, dan radio-radio lain, pemirsa Roja TV dan TV-TV lain, serta para netizen, di mana saja Anda berada. Kita kembali berjumpa pada kajian khusus muslimah yang diselenggarakan oleh radio dan TV Roja Cilengsi, tapi bertempat di Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung ini. Tema kita tentang masalah kewanitaan, dan masalah yang sedang kita bahas adalah tentang penyimpangan lisan yang banyak dilakukan oleh para wanita. Kita sudah membahas tentang bahayanya hoax atau menyebar berita dusta, termasuk juga ghibah, namimah, dan rusaknya ibadah karena rusaknya ucapan lisan. Saum umpamanya Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man lam yada' qawla zur wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa orang yang saumnya tidak disertai meninggalkan ucapan-ucapan zur, ucapan-ucapan yang buruk dan amalan yang buruk, Allah enggak butuh kepada saum. Lihat lagi umpamanya umroh ataupun haji. Faman farada fihinnal hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Siapa yang menunaikan ibadah haji, jaga mulut, gak boleh rafath, gak boleh fasik, gak boleh jidal. Rusak hajinya, rusak umrohnya, rusak saumnya. Demikian juga sholat. Kalau di dalam sholat gak mungkin bicara, gak boleh, batal. Kalau saum haji ya ada bicaranya. Kalau dalam sholat gak mungkin bicara, apalagi bicara kotor. Tapi kalau seusai sholat bicaranya kotor, buruk, keji, mungkar, sholat itu pun rusak, tidak diterima. Karena Allah menyatakan, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar, termasuk ucapan keji dan munkar. Jadi lihat, penyimpangan lisan merusak ibadah, bahkan merusak iman, merusak tauhid. Rasul SAW menyatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, jaga nih lisan. Bicaralah yang baik atau diam. Ketika bicaranya menyakiti, imannya tergerus. Imannya
mengalami degradasi, penurunan. Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Ditanya, man ya Rasulullah, siapa? Dijawab, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang lisannya, perbuatannya menyakiti tetangga. Tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Lihat besarnya bahaya lisan, tidak hanya merusak persaudaraan, merusak ukhuwah Islamiyah, merusak tatanan sosial, tapi juga merusak iman dan merusak ibadah. Kadang lisan juga bisa terjerumus ke dalam perbuatan zina. Bukan kadang, dipastikan semua orang lisannya pernah terjerumus ke dalam zina lisan. Sebagaimana dalam Sahihain, riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha kataba ala ibni Adam hadzahu minaz zina. Adraka dzalika la mahala lata. Sesungguhnya Allah telah menetapkan bagi Bani Adam bahwa mereka itu pasti mengambil bagian dari zina. Adraka dzalika la mahalata. Pasti mereka mengalaminya mau tidak mau. Fazinal ain an-nazar. Zinahnya kedua mata melihat, memandang aurat lawan jenis. Wa zinal lisan al-mantiq, dan zinah lisan berbicara. Berbicara yang porno, yang tabu, yang tidak layak dibicarakan. Wan nafas tamanna wa tashtahi, dan jiwa berangan-angan dan berkhayal. Itu zina jiwa, zina mata, zina juga lisan. Wal farj yusaddiqu dzalika kullahu wa yukadzibu. Dan farajlah yang membuktikan atau yang membatalkannya. Tapi kalau toh farajnya tidak melakukan perzinahan, tapi pendahulunya, mukaddimahnya berupa mata, berupa telinga, berupa lisan, berupa langkah dan seterusnya, mungkin sudah dilakukan. Dan itu bagian zina yang tidak bisa dihindarkan oleh setiap manusia. Jadi lisan itu memiliki adab yang sangat banyak yang harus diperhatikan, dan karena itu para ulama banyak mengarang kitab yang berkaitan dengan wajibnya kita menjaga lisan. Seperti Imam Ibnu Abi Dunya punya kitab yang khusus membahas tentang lisan dengan judul As-Samtu wa Adabul Lisan. Diam dan adab-adab lisan. Imam Al-Baihaqi juga memiliki kitab yang sejenis tersebut. Karena itulah maka wajib kita jaga lisan semaksimal mungkin, dukung dengan doa. Agar Allah menganugerahkan hidayah kepada kita, agar kita ini dijaga lidahnya, lisannya, dari semua ucapan-ucapan buruk. Salah satu di antara doa Nabi SAW adalah wasaddid lisani. Ya Allah, luruskan lisanku. Dan Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat, di antara Syakal bin Humaid, agar berdoa. Doa ini bagus dihafalkan, lalu kita baca dalam sholat, terutama dalam sujud. Baca atau doa seusai sholat fardu, antara azan dan qomat.
di tengah di sepertiga akhir malam. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri maniyyi. Kata Nabi SAW, hai Syakal bin Humaid, perbanyak olehmu doa. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sungguhnya aku berlindung kepada engkau, min syarri sam'i, dari buruknya pendengaranku. Dan sampai pendengaran ini dipakai mendengar yang mengundang murka azab Allah. Mendengar nyanyian, lagu, mendengar ghibah yang kita bisa hindari dan seterusnya. Wa min syarri basari, dan dari buruknya pandanganku, penglihatanku. Jangan sampai melihat hal-hal yang Allah haramkan untuk dilihat. Wa min syarri lisani, dan dari keburukan lisanku. Jangan sampai ini lisan liar, diumbar, mengatakan perkara-perkara buruk. Wa min syarri qalbi, dan dari keburukan hatiku. Wa min syarri maniyyi, dan dari keburukan air maniku. Dengan mengeluarkan air mani tidak pada tempatnya, baik dengan cara masturbasi atau berzina, wal'iyadzu billah, minta doa kepada Allah agar Allah memberikan perlindungan kepada kita dari hal tersebut. Hadis ini sahih riwayat Imam Abu Daud dalam kitab Sunan Abu Daud, juga di dalam kitab-kitab musnad. Walaupun khitab atau ucapan perintah ini oleh Nabi ditujukan kepada seorang sahabat namanya Syakal bin Humaid, tapi ini umum berlaku bagi umatnya. Jadi tak ada satupun kata yang keluar dari mulut kecuali dicatat oleh dua malaikat kanan dan kiri. Allah menyatakan idh yatalaqqal mutalaqqiyan anil yamini wa anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Kata Allah, ingat ketika ada selalu dua malaikat yang mendampingi setiap orang kanan dan kiri. Tak ada satupun kata yang terucap dari mulut kecuali di sampingnya ada raqib dan ada atid. Ini surah Qaf ayat 18. Ketika menerangkan ayat ini, para ulama membahas dari aspek nahwu, bahwa lafad qaulin ma yalfidhu min qaulin disebut dalam bahasa Arab dengan sebutan isim nakirah. Isim itu kata benda. Nakirah itu umum. Tanda bahwa dia nakirah tanwin, tidak dengan alif lam. Allah tidak menyatakan ma yalfidhu minal qawli illa ladaihi raqibun atid, tidak. Ma yalfidhu min qawlin, tidak pakai alif lam tapi pakai tanwin, disebut isim nakirah. Terus bentuk kalimatnya bentuk kalimat negatif. Disebut dalam bahasa Arab kalimat nafi. Maksud negatif, ada kata-kata tidak. Allah menyatakan ma yalfidhu, tidak ada. Ini nafi. Adanya huruf ma tidak ada. Yalfidhu, yang diucapkan, yang terucap. Min qaulin, satu kata pun. Min qaulin nakirah, dalam konteks kalimat nafi, maka ini maknanya umum, setiap kata apapun yang keluar dari mulut. Sampai disebutkan hatal anin. Sampai termasuk rintihan. Rintihan itu bukan kalimat. Kalau kita merasa sakit atau demam, kita
kadang-kadang sudah suka merintih. Gitu. Humarurung bahasa Sunda. Itu juga dicatat. Dan ini menunjukkan bahwa seluruh kata yang keluar dari mulut itu akan dicatat dan akan dibalas. Oleh karena itulah maka kebanyakan orang, terutama para wanita pada zaman sekarang, mengumbar lisannya secara liar sampai lahir istilah yang di zaman kita beberapa mungkin 10 tahun yang lalu belum ada istilah ini. Baru muncul sekarang-sekarang. 5 tahun yang lalu mungkin sudah ada. Namanya julid. Siapa orangnya julid. Julur lidah. Singkatan dari julur. Belum tahu ya. Baru sekarang. Julur lidah. Artinya suka memberi komen-komen nyinyir kepada orang lain. Apapun yang terlihat dari diri orang lain, lidahnya langsung menjulur. Itu kan namanya julid ya. Nah, banyak laki apalagi perempuan yang julid. Seolah-olah dia tidak tahu atau tahu tapi tidak sadar, atau tahu sadar tapi nggak peduli bahwa itu dicatat oleh malaikat dan kemudian akan dibalas. Kalau ucapannya baik, balasannya baik. Kalau ucapannya buruk, balasannya juga berupa azab. Dalam kitab Al-Mustadrak Susunan Imam Al-Hakim, sebuah hadis diterima dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Nabi SAW berisyarat kepada mulutnya, kepada lidahnya. Kata beliau, as-sumtu illa min khair. Diam nih. Kecuali dari kebaikan. Kalau dari kebaikan, oke, bicara. Kalau enggak, diam. Maka berkatalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anha, nu'khadhu bima takallamat bihi alsinatuna. Wahai Rasulullah, apa kita akan diazab karena apa yang diucapkan oleh lisan-lisan kita? Fadaraba Rasul sallallahu alaihi wasallam fakhidha Mu'adz. Thumma qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menepuk atau memukul paha Mu'adz lalu berkata, ya Mu'adz, saqilatka ummuk. Ini susah diterjemahkan. Secara letterlek, secara bahasa, secara zahir, saqilatka ummuk itu artinya ibumu telah kehilanganmu. Tapi kan dalam bahasa kita itu tidak bisa terfahami. Tapi ini disebut oleh para ahli bahasa dengan kalimat tasyaffuq wa tarahum. Kalimat yang menunjukkan belas atau ungkapan kasihan si pembicara kepada orang yang diajak dibicara. Ibumu telah kehilanganmu. Artinya tuh kasihan kamu. Gitulah. Kasihan deh lo gitu. Ya Mu'adz, thaqilatka ummuk. Lalu beliau berkata, wa hal yakubbun nas ala manakhirihim fi jahannam illa ma nataqat bihi alsinatuhum. Faman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan liyasmut an syarrin. Qulu khairan taghnamu waskutu an syarrin taslamu. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang manusia dibolak-balikan di atas api neraka wajahnya atau manakhirnya, tenggorokannya. Kecuali karena ucapan yang diungkapkan oleh lisannya. Maka siapa orang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam dari keburukan,
Berkatalah yang baik, kamu akan beruntung. Diamlah dari keburukan, kamu akan selamat. Hadis ini sahih. Sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Musnad Ahmad. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Zalzalah ayat 7 dan ayat 8. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa orang yang mengamalkan kebaikan walaupun sekecil debu. Dzarrah itu bahasa kitanya atom. Bagian terkecil dari satu unsur. Saking kecilnya nggak kelihatan oleh mata telanjang. Kebaikan sekecil itu dia akan melihat akibatnya, akan melihat catatannya dan akan dapat balasannya. Dan siapa orang yang mengamalkan amal buruk sekecil atom, dia juga akan melihat balasannya. Termasuk amal yang diterangkan dalam ayat ini adalah ucapan. Ucapan itu amalan lisan. Amalan itu bisa amalan anggota badan, bisa amalan lisan, bisa amalan hati. Semua termasuk di dalam amalan. Dan semua termasuk ke dalam ayat tadi. Sekecil apapun amal, baik atau buruk, ada balasannya, termasuk amalan lisan. Senada dengan apa yang diungkapkan oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat 105. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakan oleh Muhammad, beramalah kalian. Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat amal-amal kalian. Kemudian setelah itu kalian akan dikembalikan kepada alimul ghaibi wasyahadah, kepada Allah yang maha mengetahui baik yang gaib maupun yang nyata. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Lalu Allah akan beritahukan kepada kalian tentang semua yang telah kalian lakukan, termasuk yang dilakukan oleh lisan-lisan kita. Berkata Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Perkataan Umar ini dinukil oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Kata Umar, man adda kalamahu min amalihi naqala kalamahu illa fima ya'nihi. Siapa orang yang sadar menganggap ucapannya sebagai bagian dari amalnya, maka dia tidak akan melepaskan ucapannya kecuali dalam perkara-perkara yang ada artinya. Hanya dalam perkara yang baik. Ucapan ini bagian dari amalan kita dan akan dihisab dan dicatat. Maka dia tidak akan membiarkan buku catatan amalannya dicatat oleh atid yang mencatat amal buruk. Dia akan berupaya menyibukkan malaikat raqib, membiarkan nganggur malaikat atid. Kalau atid sibuk, berarti apa yang dia catat adalah apa? Keburukan. Tapi kalau yang disibukkan raqib, berarti yang dia catat apa? Kebaikan. Bikin sibuk raqib, bikin nganggur atid. Perbanyak kebaikan baik oleh lisan ataupun perbuatan kita dan meminimalkan perbuatan-perbuatan buruk bila mampu stop. Baik ucapan, perbuatan, pikiran dan yang sejenisnya. Fahani'an liman
Suwidat kitabuha bil khair wal amalus salih wa bu'san liman mala'at kitabuha bil kalamil farig wal amalis sayyi. Sungguh berbahagia, selamatlah orang-orang yang kitab catatan amalnya dipenuhi dengan kebaikan dan amal soleh, dan pasti akan menyesallah orang-orang yang kitab catatan amalnya dipenuhi dengan ucapan yang kosong, yang sia-sia, apalagi yang buruk dan amalan-amalan yang buruk. Nanti kitab catatan amal ini akan dibagi di akhirat. Allah berfirman di antara dalam surah Al-Haqqah mulai ayat 19 sampai ayat 24. Ini tentang orang yang berbahagia. Orang yang kitab catatan amalnya dipenuhi oleh kebaikan, ucapan dan amalan yang baik. Allah berfirman, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ fil ayyamil khaliyah. Kata Allah, adapun orang-orang yang diberikan kitab catatan amalnya dari sebelah kanannya, diambil dengan tangan kanan. Dia akan berkata, lihat, baca kitab catatan amalku ini. Dia bangga dengan isinya, karena isinya amal baik semuanya. Ibarat anak-anak pada waktu akhir tahun dibagi rapot, pas dibuka nggak ada merahnya, bahkan semuanya 9, 10, 8 minimalnya lah. Dia bangga nggak? Bangga. Jadi perlihatkan, lihat nih rapot saya, ranking 1, lihat. Bangga nggak? Bangga. Ha'umu qra'u kitabya. Apalagi di akhirat. Lihat, baca kitab catatanku, amalku ini. Inni dhanantu anni mulaqin hisabya. Karena dulu waktu di dunia aku yakin aku akan mengalami hisab. Karena mengalami hisab, maka waktu di dunia diperhitungkan amal, ucapannya, semua yang dia lakukan. Karena semuanya nanti akan dihisab. Jadi orang yang ketika di dunianya selalu ingat akhirat, ingat perhitungan, ingat hisab, pasti ngitung di dunia ini juga. Siapa orang yang takut sengsara di akhirat, takut dimurkai Allah di akhirat, maka pasti dia akan menghindarkan semua yang membuat dia menderita di akhirat. Semua dosa dan maksiat akan dia jauhi. فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Adapun orang yang merasa takut terhadap waktu ketika dia berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat, takut sengsara di akhirat. Rasa takutnya sekarang, bukan nanti. Kalau nanti percuma. Sekarang. Wa nahan nafsa anil hawa, karena itulah dia tahan dirinya dari hawa nafsu. Hawa nafsu nggak diumbar, nggak diikuti, nggak dipenuhi semua yang diinginkan oleh hawa nafsu, karena itu buruk, dia tahan. Apa kata Allah? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Surga itu tempat kembalinya. Jadi orang itu kenapa memperoleh catatan dari sebelah kanan? Karena isinya baik semua, dia mengatakan inni dhanantu anni mulaqin hisabya. Karena dulu ketika dunia aku yakin aku akan dihisab. Apa akibatnya? Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, radiyah, dia ridho dengan kehidupan akhirat nanti.
Fi jannatin aliyah, di surga yang sangat tinggi. Qutufuha daniyah, buah-buahannya itu dekat untuk dipetik. Gak harus manjat, gak harus diajul, gak harus dilempar. Lalu para malaikat mengatakan, kulu washrabu hani'a bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Maka makan minumlah kalian dengan senang, dengan bahagia, dengan nikmat. Kenapa? Karena perbuatan-perbuatan baik kalian yang kalian lakukan sewaktu hidup di dunia dulu. Inilah orang-orang yang selamat. Semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita ke dalam golongan ini. Orang yang menerima catatan dari sebelah kanan. Kitab catatan kita penuh berisi kebaikan dan amal soleh. Ayat berikutnya ini mengerikan. Mulai dari ayat 25 sampai 37, 12 ayat. Allah bercerita yang sebaliknya, wa amma man utiya kitabahu bishimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Adapun orang-orang yang diberi kitab catatan amal dari sebelah kiri, dengan kiri, dan wara' al-dhahri, dari balik punggungnya, sambil munggungi sambil dengan tangan kiri. Di ayat lain wara' al-dhahri. Maka orang itu berkata, ya laitani lam uta kitabiyah, celaka aku. Seandainya aku tidak diberikan catatan amal ini. Walam adri ma hisabiyah. Dulu waktu aku hidup di dunia aku enggak menyangka akan dihisab. Lupa terhadap hisab. Ya laitaha kanatil qadiyah, celaka aku. Ini perkara ini sudah berlalu. Enggak bisa diulang, enggak bisa diriwayin. Enggak bisa kembali ke alam dunia. Ma aghna anni maliyah, tak bermanfaat bagiku hartaku. Waktu di dunia yang dikejar-kejar harta. Mau dapat mau tidak. Setelah dapat dalam jumlah yang banyak, di akhirat gak ada manfaat. Bahkan semakin membebani dia di akhirat. Karena harta yang banyaknya harus diapa? Dihisab. Harta itu yang halalnya dihisab, yang haramnya diazab. Halaka anni sultaniyah, hancur sudah kekuasaanku. Di dunia yang dicari oleh orang harta tahta. Pangkat, jabatan, kekuasaan itu kan sampai berebut. Sampai siap mengeluarkan uang miliaran. Puluhan bahkan ratusan. Untuk level kota dan kabupaten saja, siga nama itu puluhan miliarnya. Bisa ratusan. Belum tentu menang itu. Setelah kalah, harta habis, hutang aja banyak. Ada yang stres? Ada. Halaka anni sultani, ini yang berhasil dapat kekuasaan, pangkat, jabatan. Di akhirat nggak ada manfaatnya. Semua kekuasaannya musnah. Hartanya tidak menolong, kekuasaannya tidak menolong. Di dunia pangkat, jabatan, kekuasaan bisa menolong. Kita berbuat jahat, ulah kita lah, jangan kita. Seseorang berbuat jahat harusnya terkena hukuman pidana, tapi karena punya kuasa atau punya orang yang dekat dengan kekuasaan, selamat dia ya enggak. Bisa menolong di dunia? Bisa.
Senang-senang silakan ya. Di akhirat babak belur nih orang. Apa nasib dia setelah itu? Kata Allah, khudhuhu faghullu thummal jahima sallu thumma fi silsilatin dhar'uha sab'una dhira'an fasluku. Tangkap dia, belenggu dia. Belenggunya bukan borgol. Belenggunya bukan 2 jempol disatukan dengan ikatan. Itu aja sudah kuat, gak bisa dibuka dan bikin menderita. Ya enggak? Apalagi borgol. Ini belenggu. Belenggunya apa? Besi dari api neraka dipasang sejak mulai tungkai kaki sampai ke lutut. Terus kedua, belenggu itu disatukan dengan rantai besi yang kuat. Demikian juga kedua tangan sampai sikut di belenggu disatukan dengan rantai. Kemudian disatukan dengan tengkuknya begini. Di ayat-ayat lain disebutkan seperti itu. Khudhuhu faghullu thumma jahima sallu. Lalu jerumuskan, masukkan dia ke dalam neraka jahim. Thumma fi silsilatin dar'uha sab'una dhira'an fasluku. Lalu ikat dia dengan rantai besi yang ukurannya sepanjang 70 hasta. Ikat dia. Itulah siksaan azab. Bagi apa? Bagi orang yang menerima kitab catatan dari sebelah kiri yang menunjukkan isi catatan itu buruk. Ucapannya buruk, amalnya buruk. Sehingga menerimanya dari sebelah kiri sebagai penghinaan, lalu dapat azab tadi. Tangkap, belenggu, masukkan ke dalam neraka jahim. Di neraka jahim dirantai lagi dengan besi yang kuat. Lalu dijelaskan kenapa dia demikian. Penyebabnya apa? Allah melanjutkan, innahu kana la yu'minu billahil azim. Karena dulu ketika di dunia dia tidak beriman kepada Allah yang maha agung. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dia tidak menganjurkan orang lain untuk memberi makan kepada orang miskin. Nganjurkan aja tidak, apalagi ngasihnya gitu. Falaisa lahul yawma hahuna hamim. Maka pada hari ini dia ini enggak memiliki kawan sama sekali di akhirat. Enggak punya pendukung, enggak punya backing, enggak punya sahabat, enggak punya tempat curhat. Di dunia pendukungnya banyak. Di dunia backingnya kuat. Di akhirat enggak. Falaisa lahul yawma hahuna hamim. Wala ta'amun illa min ghislin. Dan tidak memiliki makanan kecuali ghislin. La ya'kuluhu illa al-khati'un. Tidaklah ghislin ini dimakan kecuali oleh orang-orang yang pendosa. Apa itu ghislin? Ngeri kita membayangkannya. Dijelaskan oleh para ulama. Sebagian ulama menyatakan ghislin itu adalah perasan ahli neraka. Asiru ahli nar. Asir jus. Tahu jus? Jus itu kan perasan buah-buahan kan. Ahli neraka ketika diazab, dibakar, cairannya kan keluar meleleh itu. Ya enggak? Nah itu ghislin diminum oleh ahli neraka. Sebagian ulama menyatakanlah ghislin ini adalah darah dan nanah waliyadzubillah yang keluar dari faraj para pezina. Ngeri seperti itu. Itulah ghislin. Itulah minuman para ahli neraka jahim yang diterangkan dalam ayat ini. Jadi ada 2 kelompok.
Kelompok yang menerima buku catatan dari kanan, ada yang dari kiri. Yang dari kanan tadi bahagia karena catatannya bagus isinya. Yang di kiri tadi celaka karena buruk. Maka mau menjadi kelompok yang manakah kita? Kanankah atau kiri? Kalau ditanya pasti semua kita menjawab, ya pastilah ingin jadi kelompok kanan. Ahli surga yang berbahagia. Maka jangan biarkan lisan kita dan seluruh anggota badan kita menyeret kita untuk menjadi golongan kiri. Sekarang ini ada yang lebih jahat daripada lisan. Jempol. Kadang orang nggak bisa ngomong tapi ahli memainkan jempol, ya enggak? Dengan cara apa? Mengetik di gadgetnya, di HP-nya, di tabletnya, di komputernya, di laptopnya, di media sosialnya, di grup-grup. Dan memainkan kedua jempolnya untuk memaki orang, untuk membuli orang, menyinggung, menyakiti, mengata-ngatai. Pokoknya apa yang Allah larang di dalam surah Al-Hujurat ayat 11-12. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa' asa ayyakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan saling menghina, jangan merendahkan, jangan memberi lakab-lakab, gelar-gelar, sebutan-sebutan yang buruk. Iztanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsam wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan suudzon, jangan tajasus, jangan ghibah. Maka sekarang ghibah bukan hanya sekedar amalan lisan, tapi juga amalan jempol. Ghibah melalui tulisan ada. Diungkap borok orang, aib orang, kesalahan pribadi. Berbeda dengan umpama kita berbicara tentang hukum sebuah perbuatan. Perbuatan ini judi haram, zina haram, mabuk haram, mencuri haram, ghibah haram. Itu mah bukan ucapan yang buruk. Karena apa? Membahas keburukan sebuah amalan yang diharamkan. Walaupun pelaku-pelakunya tersinggung, wah menggibahi saya kan gitu ya. Mencela saya, dasar si tukang celak, dasar si tukang menyesatkan, tukang membid'ahkan. Padahal kita berbicara tentang hukum sebuah amalan. Gak pernah menyebut orang si anu tuh tukang bid'ah, tukang zina, tukang ini. Gak pernah kita ngomong begitu. Kita hanya berbicara zina haram, mabuk haram, judi haram, mencuri haram, ghibah haram, bid'ah haram. Hanya gitu. Bukan mengungkap aib orang, tapi membahas hukum sebuah perbuatan. Tapi balasan dari orang itu, wow, mencela kita-kita, menyesatkan si tukang mabuk, tukang judi, tukang zina dianggap ahli neraka. Padahal bukan memvonis orang yang melakukannya, tapi menceritakan tentang hukum sebuah perbuatan. Kan gitu yang kita lakukan. Balasannya, dasar ini, dasar itu ke pribadi kita. Nanti semua itu akan dihisab. Jadi mau golongan mana? Kiri apa kanan? Semua kita ingin kanan. Maka jangan biarkan lisan kita, jempol kita menyeret kita sehingga masuk ke dalam golongan kiri. Ya. Lalu kenapa orang bisa terjerumus ke dalam penyimpangan lisan? Ada dua penyebab.
Sehingga berkata mu'allif wa kullu ma taqaddama min afatil lisan wa ma lam adhkurhu kulluhu yarji'u ila ahadi syai'ain. Semua penyimpangan lisan yang sudah kita terangkan, kita sudah menerangkan dusta, ghibah, namimah, menebar hoax, dan termasuk meratap, termasuk menyanyi, termasuk yang kita sedang bahas sekarang ini, yaitu ya semua penyimpangan lisan. Dan ada beberapa yang kita tidak terangkan. Semuanya itu kembali kepada salah satu di antara dua penyebab. Imma al-jahlu, mungkin karena kebodohan. Wa imma fasadul qalbi. Penyebab kedua, rusaknya hati. Kita sudah sering jelaskan kebodohan ini sumber semua keburukan. Tidaklah seseorang berbuat syirik kecuali karena kebodohan. Coba kurang apa bodohnya? Orang menyembah patung, orang menyembah batu, orang menyembah pohon, orang menyembah kuburan. Kurang apa bodohnya itu? Benda mati, kita lebih mulia dari itu, tapi kita sembah. Oh, kalian juga umat Islam menyembah batu, menyembah Ka'bah. Enggak, salah sangka. Menyembah Allah, tapi kita disuruh oleh Allah yang kita sembah untuk menghadap Ka'bah ketika sholat. Kalau enggak disuruh menghadap Ka'bah, nanti orang sholat kacau. Saya mah ingin menghadap ke timur, saya mah ingin menghadap ke sana, view-nya bagus, bisa begitu ya. Enggak kompak. Ini karena ada perintah dari Allah, menyembah kepadaku dengan cara menghadap ke kiblat. Jangan menyembah kiblatnya, jangan, enggak boleh. Siapa yang ketika ruku sujud dengan niat menyembah Ka'bah, musyrik dia. Bukan menyembah Allah. Menyembahnya kepada Allah, bukan kepada Ka'bah. Hanya Allah memerintahkan menghadap ke Ka'bah. Dengan ini seluruh dunia kompak. Di saat kita nggak mampu menghadap Ka'bah ketika sholat, boleh menghadap kemana saja. Seperti di kendaraan. Ya bisa sholat menghadap Ka'bah terus karena kendaraannya bulak belok. Atau di sebuah tempat yang kita nggak tahu arah kiblat mana. Gak masalah, menghadap kemana saja. Gunakan dugaan terkuat, lihat posisi matahari atau bulan bintang kalau malam. Oh kira-kira ke sana, lalu ke sana. Ternyata salah, nggak masalah. Karena menyembahnya kepada Allah bukan kepada kiblat. Tapi orang-orang musyrik menyembah patung, menyembah berhala, menyembah pohon, menyembah batu. Benar-benar yang disembah itu bukan Allah. Kurang bodoh gimana tuh orang? Karena itulah kebodohan ini penyakit. Rasul SAW menyatakan, inna ilajal ayyi as-su'al. Sesungguhnya obat bagi kebodohan adalah bertanya. Dari bertanya ini lahir ilmu. Ilmu ini yang menjadi obat. Obat bagi kebodohan tersebut. Nah, maka berkata mu'alif wa minan nas may yuridu ayyakuna lahu haibah fil mujtama' fahuwa yadribu hadha wa yasubbu hadha wa yal'anu hadha wa ila ghairi dhalik wa huwa fi dhannihi annahu idha fa'ala dhalik habahu al-mujtama' wa huwa ma yadri annahu bi fi'lihi dhalik yazdadu bughdan indan nas. Sebagian orang ada yang ingin memiliki wibawa, ingin disegani, ingin ditakuti. Tapi caranya kasar, dengan mengintimidasi orang, memukul, mencela, melaknat, menekan dan seterusnya. Dia menyangka dengan perbuatannya orang-orang segen. Dia tidak tahu dengan perbuatan ini membuat orang benci walaupun takut. Ya takut tapi dibenci.
bukan mulia. Nah, jadi orang melakukan penyimpangan lisan pertama karena kebodohan. Tidaklah seseorang berbuat ghibah, berbuat mencela, berbuat namimah, berbuat umpamanya zalim kepada orang dengan lisannya kecuali karena dia bodoh. Bodoh tentang apa? Ada beberapa hal. Kalau dia tahu bahwa itu hukumnya haram, tapi dia dilakukan, maka kebodohannya terletak pada tidak sadar akibat buruk yang akan dia terima akibat perbuatan dosanya. Kalau dia berpikiran, enggak, saya tahu ini dosa, tapi tenang, nanti saya bisa tobat. Ini sebuah kebodohan. Karena apa? Dia tidak tahu atau tidak sadar atau tidak peduli bahwa tobat adalah amal soleh yang agung. Yang tak bisa dilakukan kecuali atas hidayah Allah. Dan hidayah hanya bisa diraih dengan iman dan amal soleh. Kalau seorang berbuat dosa, jangan berharap dia dianugerahi hidayah untuk bertobat begitu saja. Betapa banyaknya orang yang berbuat dosa, tahu itu dosa, tahu itu terancam azab, tahu itu mengundang murka Allah, tahu dia harus berhenti, tahu dia harus tobat, tapi nggak tobat-tobat juga. Tanya umpamanya kepada koruptor, tahu nggak korupsi itu dosa dan tindakan pidana? Tahu. Tahu harus tobat? Tahu. Tahu harus berhenti? Tahu. Tahu nggak bahwa itu terancam azab? Tahu. Kenapa dilakukan? Kenapa nggak tobat juga? Tanya ke pemabuk, tanya ke penjudi, tanya ke pezina. Tahu nggak itu dosa? Tahu. Tahu nggak harus tobat dan berhenti? Tahu. Kenapa nggak berhenti, nggak tobat? Hatinya belum ada kecenderungan untuk tobat karena kesenangan yang dia peroleh dalam bermaksiat tersebut. Nah, semakin besar maksiatnya semakin berat untuk tobat kepada Allah Azza wa Jalla. Saya ilustrasikan begini, tobat itu ibarat, dosa itu ibarat lemak-lemak dalam tubuh kita. Kita gemuk. Bagaimana caranya agar kita kembali langsing, agar kembali lemak-lemaknya hilang, racun-racunnya hilang. Karena dengan gemuk banyak penyakit muncul yang tadinya tidak kepikiran. Diabetes, kolesterol, asam urat, darah tinggi, dan bisa ke jantung gitu kan. Itu apa? Akibat apa? Akibat dua, makan semaunya dan jarang gerak. Habis makan tidur, sambil tiduran ngemil. Yang dikemilnya kalau ditinggi ya buncit. Dia tahu harus berhenti. Dia tahu harus diet. Dia tahu harus banyak bergerak, harus jalan, harus lari, gitu kan, harus angkat beban. Tahu tuh caranya. Tapi apa dia melaksanakan? Enggak, ya enggak. Makin gemuk, hawa ngemil, hawa makan, makin gede, dan hawa untuk olahraga makin males. Dan dipaksa orang gemuk suruh lari, enggak mau. Dipaksa lari, pingsan dia. Enggak kuat. Lututnya sakit karena tak mampu menahan beban berat badannya. Nafasnya ngos-ngosan, denyut jantungnya kencang, heart rate-nya tinggi, sakit di dadanya. Dipaksa bisa pingsan, bisa mati. Ada nggak orang yang ketika olahraga mati di tempat itu? Ada tuh. Kayak gitulah. Jadi orang yang sudah gemuk,
banyak lemaknya, banyak kolesterolnya, banyak sampah racun-racunnya, hawanya ingin rebahan, ingin ucang angge, nangkep harigu, nangge gado, rileks, mager, pewe, dan kerjanya ngemil. Konsul ke dokter, kata dokter minimal habiskan waktu di treadmill sejam, dia diturut. Ambil bantal, ambil selimut, kemudian dihamparkan di treadmill, ambil cemilan, ngagoler sajam di treadmill. Disalahpahami, itu tetap disiasati agar saran dokter dilaksanakan, keinginan dia juga terpenuhi. Dia habiskan sejam 2 jam di treadmill tapi tiduran sambil ngemil. Tambah gembrot. Orang yang berdosa itu seperti itu. Makin banyak dosa, semangat untuk melakukan dosa lainnya itu makin besar. Dan semangat untuk beribadah, beramal soleh makin berat. Akhirnya makin gembrot. Jadi seperti itulah. Dia tidak tahu dengan berdosa susah untuk tobat. Ya. Berdasarkan hal itu, pertama, orang melakukan dosa karena kebodohan. Yang kedua, mungkin karena fasadnya hati, rusaknya hati. Kalau hati sudah rusak, terkontaminasi oleh racun, dosa dan maksiat, maka dia sudah merasa enjoy, nikmat, nyaman dengan kemaksiatan. Maka hati yang rusak seperti itu akan menginstruksikan kepada anggota badannya untuk berbuat apa yang disenangi oleh hati yang sudah rusak. Lakukan dosa dan maksiat lain. Hatinya buruk, lahir amalan buruk. Inilah yang dimaksud dengan sabda Rasul SAW. Inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini baik, baiklah seluruh anggota badannya. Maksudnya amal yang dilakukan oleh anggota badan akan baik sebaik kondisi hatinya. Kalau buruk, dia akan menyuruh anggota badan untuk berbuat buruk. Apa yang dilakukan orang, apa yang diucapkan orang, itu gambaran dari kondisi hati. Hatinya buruk, omongannya buruk walaupun ceramah. Hatinya buruk, yang keluar juga keburukan. Celaan, hinaan, ejekan, atau yang sejenisnya kepada pihak yang tidak dia suka. Ini mencerminkan keburukan hatinya. Oleh karena itulah, keburukan hati melahirkan ucapan yang buruk dan juga perbuatan-perbuatan yang buruk. Nah, syahwat jiwa yang ingin selalu menyelisihi aturan syariat itu begitu kuat. Allah berfirman dalam Al-Quran. Salah satunya dalam surah Maryam 59 dan 60 Allah menyatakan, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا. Maka nanti akan muncul generasi setelah mereka yang menyia-nyiakan sholat dan mengikuti syahwat. Sholat diabaikan, syahwat diikuti terus. Maka dia akan dijerumuskan ke dalam ghayya, sejenis lembah di sebuah neraka. Kecuali orang yang tobat, beriman, beramal soleh, mereka akan masuk surga tanpa dizalimi sedikit pun.
Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya meriwayatkan satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Hujibatil jannah bil makari wa hujibatin nar bisyahawat." Surga ditutup, dihalang-halangi oleh makari. Makari itu segala sesuatu yang tidak disukai oleh jiwa. Untuk ke surga itu harus ibadah, harus berkorban harta dalam bentuk zakat, infak, sedekah, umroh, haji itu mahal. Berkorban fisik, berkorban waktu, berkorban perasaan dan pikiran, semua dikorbankan. Nah, itu tidak disukai oleh jiwa. Surga dipenuhi oleh makari, sedangkan neraka dipenuhi oleh syahwat, hal-hal yang menyenangkan. Sehingga Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasai meriwayatkan hadis yang juga sama-sama diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma khalaqallahu al-jannah qala li Jibril idhhab fanzur ilaiha." Fadhahaba fanadhara ilaiha thumma jaa faqala ay rabbi wa izzatika la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha. Ketika Allah menciptakan surga, Allah berkata kepada Jibril, "Hei Jibril, lihat tuh surga." Pergilah Jibril melihat surga, melihat isinya. Walah, luar biasa, indah, nyaman, menyenangkan. Datang lagi Jibril kepada Allah lalu berkata, "Ya Rabbi, demi kemuliaan-Mu, enggak ada seorang pun yang mendengar indahnya surga kecuali pasti dia akan memasukinya. Siapa yang ingin ke surga dengan keindahan, kebahagiaan, kenikmatan yang luar biasa, dia pasti akan berusaha bersungguh-sungguh. Semuanya pasti akan masuk surga. Akan berjuang mati-matian." Thumma haffaha bil makari. Thumma qala ya Jibril idhhab fanzur ilaiha. Fadhahaba. Fanadhara ilaiha. Thumma jaa. Faqala ay Rabbi wa izzatika laqad khashitu alla yadkhulaha ahadun. Lalu Allah memenuhi jalan menuju surga itu dengan semua yang makari. Makari itu hal-hal yang tidak disukai oleh jiwa. Coba malam-malam harus bangun. Di saat ngantuk, dingin, malas, ya harus bangun, wudhu, sholat. Setiap azan harus sudah di masjid. Setiap hari harus odoj minimalnya. Menghafal Al-Quran. Harta infakkan, sodakohkan, dan seterusnya. Orang lain ada yang susah, bantu. Itu semua hal-hal yang tidak disukai oleh jiwa. Kemudian kata Allah, "Hai Jibril, sekarang kamu pergi lagi, lihat lagi surga." Pergilah Jibril, dilihat jalan menuju surga sangat dipenuhi dengan rintangan dan halangan. Lalu datang lagi kepada Allah. Kata Jibril, "Ya Allah, demi kemuliaan-Mu, aku khawatir tak ada seorang pun yang mampu masuk ke dalam surga-Mu. Karena jalan menuju surga, jalan yang memberatkan jiwa. Tapi bagi orang yang kemudian ikhlas bersungguh-sungguh menjalaninya, seluruh rintangan terasa sebuah kenikmatan." Sebagai ilustrasi, coba orang yang hobi camping, climbing, itu yang ke gunung cross country gitu, atau yang panjat pinang. Panjat apa? Panjat tebing. Berat nggak? Berat. Nggak bisa sembarang orang. Tapi orang-orang yang sudah hobi seperti itu, semakin berat sebuah gunung, semakin tinggi, semakin menantang, semakin dia kepingin menaklukkan, dan setelah menaklukkannya ada kebanggaan tersendiri.
Semua penderitaan yang dia alami selama di jalan, di gunung. Ada melewati jurang, melewati sungai, ada binatang buas, ada ular, ada macam-macam. Kadang hujan panas, kadang banyak gangguan. Itu dirasa sebagai sebuah kenikmatan. Karena sudah hobi. Ini sudah terlalukan pulang. Kebanggaan. Besok kita pilih gunung yang lebih tinggi gitu. Bukannya kapok. Dalam urusan dunia aja begitu. Apalagi dalam urusan akhirat. Orang yang beribadah malam tahajud sungguh-sungguh ikhlas dan khusyuk ketagihan itu. Orang yang umpamanya saum terus menerus dan dia menghayati makna esensi dari sesaum itu merasakan kenikmatan di tengah lapar hausnya sehingga ketagihan. Pas beberapa hari nggak saum karena ada uzur, kangen saum lagi itu. Dan seterusnya seperti itu ya. Itulah tentang surga. فَلَمَّا خَلَقَ اللَّهُ النَّارَ قَالَ يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهِ فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ يَا رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ فَيَدْخُلُهَا. Ketika Allah menciptakan neraka, Allah berkata kepada Jibril, "Hei Jibril, pergi kamu lihat neraka." Pergilah Jibril, dia melihat dahsyatnya azab dan kengerian neraka. Datang lagi, ya Allah, demi kemuliaan-Mu, tak ada seorang pun yang mendengar tentang neraka lalu memasukinya. Pasti akan menghindari sejauh-jauhnya. Lalu fahaffaha bisyahawat. Allah penuhi jalan menuju neraka itu dengan syahwat, dengan hal-hal yang menyenangkan. Lalu berkata Jibril, lihat lagi neraka. Jibril melihat jalannya begitu menyenangkan. Lalu berkata, ya Allah, laqad khasyitu alla yabqa ahadun illa dakhalah. Ya Allah, aku khawatir tak akan tersisa dari makhluk-Mu ini kecuali semuanya akan masuk ke dalam neraka. Walaupun tahu ujungnya neraka, dia nggak peduli, yang penting mengalami kesenangan di jalannya. Banyak kan orang berbuat dosa, salah, tahu itu dosa, tahu terancam neraka. Baik mabok, maupun judi, maupun zina, maupun maling, maupun merampok, maupun apa. Tahu nggak itu dosa diancam neraka? Tahu, gimana nanti kan gitu ya. Nggak peduli, yang penting senang. Walaupun tahu berakhir di neraka. Ini kekhawatiran Jibril alaihi salatu wassalam. Ya. Karena itulah untuk memenuhi syahwat, orang nggak lagi peduli tentang halal dan haram. Inilah yang pernah dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mal amin halalin amin haramin. Pasti akan datang. Nabi SAW memastikannya ini 2 kali penekanan. La ya'tiyanna. Asalnya ya'ti. yakni ini akan datang. Masuk huruf la pendek. La ya'ti. La pendek artinya pasti. Masuk huruf nun taukid tsaqilah di akhirnya, la ya'tiyanna. Pasti akan datang. Alan nasi kepada manusia. Zamanun, satu zaman. La yubalil mar'u bima akhadhal mal. Di zaman itu orang gak peduli lagi bagaimana dia mengambil harta, amin halalin, amin haramin. Apakah dari cara yang halal atau dari cara yang haram, gak peduli. Tahu itu haram, yang penting dapat harta. Ada yang gitu? Banyak. Semua orang yang melakukan transaksi yang haram itu begitu. Coba orang yang bertransaksi dengan ada ribanya, nggak peduli, tahu itu dosa. Pencuri, ya, perampok, penjudi, padahal nggak menang-menang tuh. Tapi harapan menang ada. Siapa tahu kerugian saya yang 100 juta itu sekali menang 1 miliar tertutup, kan gitu ya.
Nggak peduli hal haram, pezina, dia dibayar dapat uang, nggak peduli itu haram, nggak perlu terancam neraka, yang penting senang. Apa yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW sekarang ini sudah terbukti ya. Inilah bahaya dari rusaknya hati ya. Ya cukup sampai di sini saja kajian kita, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertanyaan pertama ini curhat. Biasa ahwat mah, bukan nanya tapi curhat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Maksudnya izin curhat. Jika ada seorang suami itu kan, yang rajin sholatnya, rajin mengaji Al-Qur'annya, rajin zikirnya, rajin sholat malam dan sholat sunnah. Tapi selalu berkata kasar dan kotor kepada istrinya. Hingga akhirnya istrinya memutuskan untuk bercerai. Kemudian suaminya minta maaf dan minta kesempatan memperbaiki diri. Gombal tuh. Tapi si istri menolak. Apakah berdosa besar untuk istrinya karena tidak memberikan kesempatan? Rumah tangganya sudah kurang lebih 15 tahun. Ya, pertama, kalau ikhwan rajin sholat, saum, tahajud, baca Qur'annya odoj, setiap bulan tamat, infak dan sedekah, tapi kasar ke istrinya. Anehnya. Ke teman-temannya baiklah. Ramah, perhatian, suka neraktir. Yuk makan bareng biar saya yang bayar 10 juta sekali makan. Da ihwana gara rembul. Ke istrinya, nih 50.000 harus cukup seminggu. La ilaha illallah. Pelit ke istri dan anak-anak. Ada yang begitu? Mungkin ada. Apa yang harus dia lakukan? Dialah seburuk-buruk orang. Salah satu baik buruknya seorang itu diukur dari sebaik dan seburuk apa dia memperlakukan istri dan anak-anak. Lihat Rasul SAW menyatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik kepada keluarganya, istri dan anak-anaknya. Dan aku adalah orang yang terbaik kepada keluargaku. Lihat, gimana kalau orang itu rajin sholatnya, rajin saumnya, ibadahnya. Kalau rajin saumnya, rajin sholat, rajin ibadahnya, harusnya melahirkan kemuliaan akhlak, apalagi kepada istri dan anak-anak. Coba perhatikan firman Allah. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukan istri-istrimu dengan cara yang ma'ruf. Kalau dikasari, dia melanggar ayat ini, durhaka kepada Allah. Perhatikan sabda Rasul SAW, istausu bin nisa'i khaira. Aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik ke istri-istri kalian. Wasiat Rasul SAW. Kalau diperlakukan buruk, dia durhaka kepada Rasulnya SAW. Mana mungkin orang rajin sholat, rajin saum, rajin ibadah, tapi durhaka kepada Allah dan Rasulnya melalui istrinya. Istrinya diperlakukan tidak sebagaimana yang diperintahkan Allah, diwasiatkan Rasul SAW. Tercabut barokah dari kehidupan rumah tangganya dengan sikap kasarnya. Karena Rasul SAW bersabda kepada Aisyah, irfiqi ya Aisyah, fa inna Allah idza arada bi ahli baitin khaira adkhala alaihim ar-rifqa. Berlemah lembutlah engkau hai Aisyah, karena apabila Allah
kalau menghendaki kebaikan kepada sebuah rumah tangga, Allah masukkan kelemah lembutan ke dalam rumah tangga itu. Jadi kalau kekasaran yang dilakukan oleh suami ke istri atau oleh anggota keluarga, ini menunjukkan Allah menginginkan keburukan tuh. Dan ini indikasi sholatnya tertolak. Karena sholat yang terterima itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau sholatnya benar, dia nggak akan kasar ke istri dan anaknya. Kasar ke istri anak itu keji dan munkar. Lihat saumnya malam yada qawla zur wal amala bih. Falaysa lillahi haja fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang saumnya tidak menghindarkan dia dari ucapan yang buruk, perbuatan yang buruk. Allah nggak butuh kepada saumnya, ditolak. Saumnya ditolak, salatnya ditolak, dan diindikasikan oleh keburukan sikap dia kepada orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Disia-siakan. Kafa bil mari ithman idza dhayya'a mayya'ul. Cukuplah seorang ini dianggap berdosa besar kalau menyia-nyiakan orang yang ada di bawah tanggung jawabnya. Nah, ini untuk para suami. Hati-hati para suami. Taati Allah dan Rasulnya melalui istri-istri kalian semua. Dalam bentuk perlakukan istri dan anak-anak dengan sebaik-baik perlakuan. Inilah bentuk ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya melalui keluarga kita. Ya, selain mendidik, selain mengarahkan, juga perlakukan mereka dengan sebaik-baik perlakuan. Nah, lalu istri minta cerai boleh nggak? Boleh. Karena sudah melanggar nas ayat. Nah, sekarang setelah gitu tobat. Berjanji nanti akan lemah lembut, akan baik. Boleh nggak diterima? Tergantung. Kalau dia melihat kesungguh-sungguhan suaminya, benar kelihatan tobatnya, terima tobatnya, lanjutkan. Itu lebih baik. Kalau sesuatu itu rusak, sebuah kerusakan bila masih mungkin diperbaiki, memperbaikinya lebih utama daripada membuangnya. Kecuali kalau memperbaikinya kosnya lebih besar daripada harganya ya. Umpamanya ada motor, mobil rusak terus harus diperbaiki. Biayanya 10 juta, harga motornya 3 juta. Mending buang, ya enggak? Jadi kalau masih bisa diperbaiki, dia tobat dan ada kesungguh-sungguhan, kasih kesempatan. Tapi kalau tidak, pernah berkali-kali, dulu juga tobat, dulu juga berjanji, ngulang lagi, ini sudah ke 100 kalinya. Ya udah, itu berarti gombal ya. Kesempatannya bukan sekali 2 kali, sudah 100 kali. Ini pertanyaan apa curhat lagi? Cerita lagi nih. Ustaz, saya mempunyai seorang keluarga. Satu keluarga gitu. Ia adalah lelaki. Bukan keluarga tuh, seseorang. Teman atau teman dekat. Saya mempunyai seseorang. Ia adalah lelaki. Tapi mulutnya sangat keji. Ia suka menggibah, fitnah, hina saya. Padahal ia sholat, baca Quran. Saya sering mendengar caciannya, makiannya, laknatnya. Yang ini sama ini orangnya tadi. Jangan-jangan lelaki ini suaminya. Tulisannya beda. Maka Ustadz, apa yang harus saya lakukan? Karena selama ini saya hanya diam dan hanya bisa menangis. Mohon nasihat. Siapa lelaki itu? Suaminya? Atau orang lain? Kalau orang lain cuek aja, jangan berteman dengan dia. Jangan dekat-dekat. Apalagi ini akhwat. Masa berteman dekat dengan lelaki, lakinya jahat terus saja. Sudah, kalau itu jangan pacarnya, putus sudah. Mau soleh pun putuskan. Jangan berpacaran. Kalau mau nikah langsung. Tapi kalau dia jahat, ya sudah jauhi. Kalau dia suami, apa yang harus dilakukan tadi? Ya, kalau memang tidak tahan, tidak kuat dengan kezalimannya, boleh mengajukan gugat cerai. Ya. Tapi kalau bisa memperbaikinya jauh lebih baik.
Curhatan ketiga. Anak kedua dari 4 bersaudara. Cerita lagi. Alhamdulillah saudara anak akhwat semua. Kenapa enggak? Kenapa alhamdulillah enggak mau punya saudara laki-laki? Qadarullah yang baru hijrah cuma anak. Ana suka mengingatkan adik Ana untuk berhijab syar'i. Tapi mereka bilang belum siap karena masih hobi olahraga voli di tempat umum. Terus Ana bilang, semua adik Ana yang nyuruh berhijab bukan Ana. Terus Ana bilang sama adik Ana yang nyuruh berhijab. Yang nyuruh berhijab bukan Ana, tapi yang menciptain kamu. Terus adik Ana bilang, nunggu hidayah datang. Terus Ana bilang, hidayah itu dicari bukan ditunggu. Ini ceritanya seru, dongeng. Kita belum tahu arahnya kemana, hanya laporan, ngasih cerita atau apa. Endingnya belum kita ketahui. Hidayah bukan ditunggu, tapi dicari. Dan adik Ana pun bilang, jangan pernah merendahkan keimanan hati seorang. Karena akhir hidup manusia mah gak ada yang tahu. Katanya, siapa tahu yang masuk surga duluan adik anak. Jadi dari situ anak kepikiran. Takutnya anak seperti 2 sahabat yang selalu mengingatkan sahabat karena ketika kemaksiatan. Tapi sahabat yang mengingatkannya masuk neraka dan sahabat yang bermaksiat masuk surga. Oh masih ada. Apakah anak, ini nih endingnya nih pertanyaan. Apakah anak biarkan saja adik anak? Padahal anak niatnya ingin beramar ma'ruf nahi munkar pada adik anak. Jadi apa yang harus anak lakukan? Taib, barakallahu fiik. Pertama, patahkan argumentasinya. Kalau tadi dia bilang, betul, saya nunggu hidayah. Betul, hidayah itu dicari. Bukan ditunggu, itu betul. Terus ketika dia bilang, jangan merendahkan iman hati seorang. Bilang, kita bukan merendahkan. Tapi iman ini merendah hati, tapi ada indikator dari keimanan. Apa indikatornya? Ketaatan. Gak bisa orang menyatakan, iman saya mah kuat, tapi sholat tara. Ketika Ramadan, gak saum, ya. Terus auratnya selalu terbuka. Iman itu diaplikasikan dalam bentuk amal. Kalau imannya kuat, ketaatannya tinggi. Semua perintah Allah dilaksanakan, larangannya dijauhi. Masa orang yang mengaku imannya kuat, perintah Allah berhijab diabaikan. Jadi betul iman itu tetap tempatnya di hati, tapi bisa diketahui karena ada indikatornya. Apa indikatornya? Amal. Makanya mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim falyakul khairan aw liyasmut falyukrim jarahu falyukrim dhaifah. Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, jaga mulut. Bicara baik atau diam. Muliakan tetangga, muliakan tamu. Kalau ngaku imannya hebat tapi omongannya kotor, enggak terbukti itu. Bertolak belakang antara pengakuan dengan tingkah lakunya. Sama dengan, nih mobil saya mah full tank. Dilihat di bukan di bukan di F. Kalau penuh mestinya di F. Penuh. Terus pas di starter, cekek. Enggak bunyi-bunyi. Enggak ada. Bensin itu tanknya nggak bisa dilihat, ditoong di lubangnya bisa nggak kelihatan, bengkok gitu kan. Jadi nggak tahu isinya itu penuh setengahnya atau kosong, nggak tahu. Tapi ada indikatornya, itu jarum atau kalau digital ada bar gitu kan. Nah jadi nggak bisa mengaku ini full tank, tapi dilihat di Oh pantas belum dinyalain, sok nyalain di on kan, tetap di Coba starter, cekek, didorong juga, gejeluk, tegablek gitu.
Bohong pengetahuan full tanknya. Sama dengan ini ya. Jadi kalau kita menyatakan coba berhijab, terancam dosa. Lalu dia mengatakan jangan underestimate kepada iman seorang. Bukan merendahkan imannya, tapi apa? Tapi saya hanya beramar ma'ruf nahi munkar, memberi nasihat ya kepada adik yang saya sayangi. Ini perintah Allah, kalau ini perintah diabaikan terancam dan ini indikasi keimanan. Pokoknya patahkan argumentasinya, doakan dan ajak ngaji, yuk ngaji. Karena ketika ngaji nggak mungkin pakai pakaian voli, pasti pakai jilbab. Nanti kalau dia mau voli, ya minimal sudah agak tertutup, ya lumayan, ya. Nanti dengan ngaji, lama-lama hatinya itu terkondisi. Nanti sudah terkondisi dengan keimanan, pas mau voli itu pakai jilbab, ya. Bisa loncat? Bisa loncat, ya. Coba didesain jilbab untuk olahraga ahwat, ya. Tetap aurat tertutup tapi masih bisa bebas bergerak. Terakhir, pernah ana meninggalkan zikir pagi petang, kemudian ana mendapatkan musibah. Sehingga ana berpikir hari ini disebabkan ana meninggalkan zikir. Setelah itu ana berusaha selalu menjaga zikir. Apakah dibolehkan niat berzikir karena takut tertimpa musibah? Salah satu niatnya itu boleh, tapi bukan satu-satunya. Zikir itu memiliki keuntungan yang sangat banyak. Pertama itu perintah Allah. Melaksanakannya dapat pahala dan menggugurkan dosa. Lalu ada faidah-faidah zikir yang Allah sebutkan di dalam baik ayat ataupun hadis lain. Zikir itu menjaga diri dari godaan setan. Zikir itu bisa menjaga diri dari musibah dan seterusnya. Diniatkan untuk itu ya boleh, ya tidak apa-apa. Wallahu a'lam. Cukup sampai di sini, mohon maaf tidak semua pertanyaan terjawab karena terbatasnya waktu. Kita jumpa kembali insya Allah esok hari Jumat atau hari-hari yang lainnya di masa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.